Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu kansil masjidi wa tanzifih. Wa kharja Tirmidzi. An Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Man hafara bi'ra ma'in, barang siapa yang menggali sumur air, lam yashrab, maka tidak minum, minhu darinya, kabitun harra, hati yang panas, maksudnya hati yang hidup. Kabitun harra maksudnya makhluk hidup gitu. Di kabit itu asal munanya ya limpa, limpa yang panas maksudnya makhluk hidup. Min jinin, dari jin, wala ingsin, dan tidak pula dari manusia. Jadi jin itu minum air juga. Wala ta'irin, dan tidak pula dari burung. Ila ajarohu, kecuali memberi pahalanya. Ila ajarohu, kecuali memberi pahala kepadanya Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa man bana masjidan, barang siapa membangun masjid, kama bhasi qatatin, seperti sarang burung kota, aw asghara, atau lebih kecil, banallah, maka Allah membangun lahu untuknya baitan, satu rumah, fil jannati, dalam surga. Rawahu Ibnu Huzaimah. Wa kharaja Tirmidzi bi isnadi an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man bana lillahi masjida, barang siapa membangun lillahi, karena Allah, masjidan, satu masjid, saghiran kana, sama juga kecil adanya masjid, au kabiron, atau besar adanya masjid tersebut, banallah, maka Allah membangun lahu untuknya baitan, satu rumah, fil jannati, di dalam surga. Kalau Allah membangun untuknya rumah di dalam surga, ya maknanya dia akan masuk surga juga. Masa punya rumah nggak dimasukin? Ini satu kabar gembira yang sangat luar biasa. Tentu saja lillah, ya. Amalan itu semata-mata karena Allah. Thawabu kansil masjidi wa tanzifih, pahala menyapu masjid dan membersihkannya. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Arido, ditampakkan, alayya, atasku, ujuru ummati, pahala-pahala umatku, hatta al-qadhatu, sehingga ditampakkan satu kotoran, kotoran kecil, kotoran sedikit, pahalanya kotoran sedikit, yukhrijuha, yang mengeluarkannya, ar-rajulu, seseorang laki-laki, minal masjidi, dari masjid. Jadi kotoran sedikit, qadhah, kotoran yang sangat sedikit, dikeluarkan dari masjid, itu ditampakkan juga kepada baginda Nabi pahalanya. Masya Allah. Wa urida, dan ditampakkan, alaiya, atasku, dunubu ummati, dosa-dosa umatku. Falam ara dzamban, maka aku tidak melihat dosa, a'zama, yang lebih besar, min suratin, daripada satu surat, minal Qur'ani, dari Qur'an, au ayatin, atau ayat dari Quran, utiyaha, yang diberinya, diberi surat atau diberi ayat itu,
rajulun seseorang, maksudnya dia sudah hafal, tsumma nasiha, kemudian dia melupakannya. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah. Termasuk dosa besar adalah orang itu diberi oleh Allah SWT satu surat atau satu ayat dari Quran, kemudian dia lupa. Masya Allah. Karena maknanya dia ini tidak mensyukuri gitu loh. Kalau diberi karunia yang sangat besar kemudian tidak dijaga, kan namanya tidak syukur. Nah, tidak syukur ini jadi bahaya sangat. Tapi maknanya lupa itu bagaimana? Sebagian ulama mengatakan lupa itu ya sudah tidak bisa membaca secara hafalan lagi. Sebagian ulama mengatakan lupa itu maksudnya sama sekali sudah nggak bisa membaca. Baca pun sudah nggak bisa, itu sudah lupa namanya. Sebagian ulama mengatakan maksud daripada lupa itu mengingkari. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', itu. Ini menurut penafsiran Syekh Abdul Aziz Jabbar, maksudnya lupa itu mengingkari, jadi tidak menggubris. Nah, jadi membaca Al-Quran tapi sudah tidak menggubris sama sekali isi-isi dari Al-Quran. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kanat imra'atun sauda, adalah ada seorang wanita yang hitam, takumul masjid, yang dia selalu menyapu masjid. Karena fi'il mudhari' saya kasih makna selalu, punya kebiasaan menyapu masjid. Jadi takumu, jadi kumamah. Kumamah itu maknanya kotoran. Takumu maknanya membersihkan kotoran, sampah-sampah. Fatufiat, maka dia telah wafat lailan, pada waktu malam. Walamma asbaha, ketika telah pagi-pagi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ukhbira biha, maka beliau diberitahu biha, mengenai wafatnya perempuan tadi. Jadi ada perempuan tua, ini sebagian riwayat apa itu, ini perempuan yang sudah sangat tua, bahkan dikatakan nih perempuan ini kelihatannya ini pikirannya ini kurang baik lah, orang perempuan yang sangat bodoh gitu lah, atau kurang waras lah gitu. Padahal ini waras sebetulnya. Faqala, maka baginda mengatakan, ala adzantumuni, kenapa kamu tidak memberitahu kepada aku? Kenapa kamu tidak memberitahu kepada aku? Faharaja bi ashabihi, maka beliau keluar dengan para sahabatnya. Fawaqafa Rasulullah, maka berdirilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabriha, atas kuburnya. Fakabbara alaiha, maka beliau takbir atasnya, menyolati. Wana sukhalfahu, sedangkan manusia di belakang baginda. Wada'a, dan beliau berdoalah untuknya. Tumang surafa, kemudian beliau pergi. Rawah Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah. Warawat Tabrani min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu man imra'atan, bahwasanya seorang wanita kanat talqutu, adalah beliau mengambil al-qadha, kotoran yang kecil-kecil, fil masjid, minal masjid, dari masjid. Fatuwafiyat, maka beliau wafat. Falam yu'dzan, maka tidak diberitahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bidafniha, dengan penguburannya. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza mata, bila mati, lakum, bagi kamu, mayitun, seorang mayit, fa'adhinuni, maka berilah tahu aku.
Wa sholalan baginda salat alaiha atasnya, wa qala dan beliau mengatakan ini ra'aituha, sesungguhnya aku melihat wanita tersebut fil jannati di surga, hilatil qadha, dengan sebab mengambili kotoran minal masjidi dari masjid. Jadi wanita tua-tua terus punya pekerjaan membersihkan masjid. Pada zaman Nabi itu juga ada orang-orang seperti itu. Dan ini ansib kalau agama itu dihidupkan itu ya akan muncul hal-hal yang seperti zaman Nabi. Kamu lihat di Masjid Putri itu juga ada orang-orang tua pada tinggal di masjid, bersihin masjid. Semoga termasuk yang diceritakan dalam hadis itu juga. Allahu Akbar. Maksudnya berkhidmat masjid ini betul-betul satu perkara yang sangat tinggi, karena ini kaitan dengan Baitullah. Apa saja yang kaitan dengan agama, apa saja yang kaitan dengan Baitullah, mesti kita anggap satu perkara besar. Bersihkan masjid. Siapa ini? Petugas masjid, merebut masjid? Tidak, semua kita ya. Bukankah kita semua ingin dapat pahala? Nah. Jadi jangan amalan tuh kalau nggak ditugaskan nggak kita buat. Ini sudah ada petugas kebersihan, oh Pak, ya saya diam saja ya. Nah kamu nggak ingin masuk surga Pak ya. Jadi agama itu keperluan kita masing-masing. Jangan kita anggap agama ini keperluan orang lain. Ya, rugi kita nanti. Takror.